Pemirsa, hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi DPR. Penurunan angka kepercayaan publik tidak hanya terjadi pada DPR. Partai politik yang direpresentasikan melalui DPR juga mengalami penurunan kepercayaan. Nah, apakah rencana revisi Undang-Undang KPK menjadi satu-satunya penyebab turunnya kepercayaan publik terhadap DPR atau sikap ngotot DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK justru yang menjadi pelengkap rasa ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR selama ini. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio peneliti senior LIPI Indria Samego dan peneliti Indikator Politik Indonesia Adam Kamil. Dan juga sudah bergabung bersama kami dari gedung DPR, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas. Selamat malam Pak Indria, selamat malam Pak Adam, dan kemudian selamat malam juga kepada Pak Supratman yang sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat malam Mbak Revalina ya, dan Pak Indra dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Selamat malam Pak. Iya, baik, terima kasih. Saya akan ke Pak Adam dulu sebentar karena ini kan survei yang sudah dilakukan indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat itu menurun jika dibandingkan misalnya kan survei tahun ini Januari 2016 dibandingkan dengan Januari 2015. Nah, apa yang menyebabkan penurunan kepercayaan ini? Oke, ya, temuan terakhir kita menunjukkan bahwa trust terhadap DPR dan juga terhadap partai politik dibandingkan setahun yang lalu itu mengalami penurunan. Sekarang angkanya di bawah 50%. Salah satu penyebabnya ada kemungkinan karena pemberitaan tentang atau rencana tentang revisi Undang-Undang KPK yang meskipun sekarang masih sedikit yang mengetahuinya, tapi di antara orang yang mengetahui tersebut, publik yang mengetahui, pemahamannya menganggap bahwa rencana revisi itu justru akan memperlemah KPK. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan pada kelompok itu, trust terhadap DPR dan juga partai politik menjadi semakin rendah lagi. Itu salah satunya. Faktor lain mungkin bisa banyak. Akumulasi dalam 1 tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali kasus-kasus pemberitaan yang berkaitan dengan hubungan antara DPR dan KPK, termasuk yang terakhir kasus tangkap tangan, seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat ini kan memang tadi ada mengatakan salah satunya yang paling utama tolak ukurnya adalah revisi Undang-Undang KPK yang dianggap masyarakat adalah melemahkan KPK sehingga akhirnya penurunan tingkat itu pun terjadi kepada tingkat kepercayaan kepada DPR menurun. Nah, kalau misalnya tadi Anda mengatakan ini dilakukan pada saat yang berbeda, apakah kira-kira hasilnya akan sama atau memang ini sudah akumulasi seperti Anda katakan tadi? Oke, ya untuk saat ini itu tentu saja akumulasi dari dalam setahun terakhir atau beberapa bulan terakhir. Kita tidak tahu ke belakang, ke depannya kita pun tidak tahu bagaimana dinamikanya ke depan juga gitu. Kalau misalnya seperti yang dianggap oleh anggapan kelompok yang mendukung revisi undang-undang ini, menganggap bahwa kita ingin merevisi untuk memperkuat KPK, seperti itu kan. Tapi faktanya sekarang kita temukan yang mengikuti berita tentang itu menganggap bahwa sebaliknya justru akan melemahkan KPK. Oleh karena itu ini bisa menjadi insight kepada pihak yang mendukung supaya bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih baik lagi dukungannya terhadap DPR dan parpol. Saya kira demikian. Baik, Pak Indria silahkan komentar sedikit sebelum saya lempar ke Pak Supratman. Ya, saya kira ini fenomena terbaru kalau kita mencoba mengukur itu. Tapi saya ingin lihatnya secara politis bahwa memang ada semacam disillusion ya, ketidakpuasan publik terhadap peran DPR yang sebetulnya DPR sekarang itu sudah diposisikan sebagai lembaga pemegang check and balance. Ya, di situ ada pengawasan, ada legislasi dan ada budgeting. Semuanya itu merupakan representasi dari apa yang seharusnya dilakukan oleh Dewan. Nah, cuma yang terjadi lebih banyak kepada pengawasan dan ujung-ujungnya bisa berbentuk konspirasi di situ, bukan pengawasan yang sesungguhnya. Kemudian dari sisi yang lain adalah fenomena-fenomena anggota DPR yang menyalahgunakan kekuasaan itu, terutama dalam kaitannya dengan soal korupsi.
Dan yang ketiga adalah bahwa apakah sesungguhnya DPR itu mewakili rakyat atau mewakili partai, gitu kan? Jadi secara kelembagaan saya kira ini sudah lama kita berdiskusi tentang itu. Ya. Ya, saya kira Jadi kita tanyakan dulu kepada anggota DPR sendiri ini sebagai Ketua Balik ini Pak Supratman, gimana komentar Anda terhadap hasil survei ini yang mengatakan bahwa masyarakat tidak lagi tinggi tingkat kepercayaan terhadap DPR. Nah, Anda sebagai Ketua Balik dan hal ini terkait langsung dalam rencana revisi Undang-Undang KPK, bagaimana Anda melihat atau menilai hasil survei ini? Ya, jadi terima kasih Mbak Revalina ya, Prof. Indra juga. Ada satu yang menarik dari sisi hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik ini. Satu hal bahwa ternyata dugaan saya yang semula partisipasi masyarakat, dukungan masyarakat terhadap revisi Undang-Undang KPK ini, pikiran saya adalah begitu tinggi. Ternyata dari hasil survei yang telah dikemukakan kemarin itu, saya juga mendapatkan data yang cukup mengagetkan. Karena ternyata hanya 22% masyarakat yang mengikuti perkembangan terhadap revisi Undang-Undang KPK ini. Dari 22%, itu hanya kurang lebih sekitar 54% yang menyatakan tidak mendukung terhadap pelaksanaan revisi Undang-Undang KPK. Itu satu poin tersendiri ya. Nah, berikutnya adalah saya ingin menyatakan bahwa kami harus mengakui bahwa DPR beberapa waktu yang lalu memang banyak mendapatkan sorotan, baik menyangkut perannya di fungsi legislasi yang begitu tidak maksimal, karena di tahun kemarin itu kita hanya bisa menghasilkan 3 undang-undang. Tetapi di sisi lain saya ingin menyatakan bahwa seharusnya melihat DPR itu harus melihat secara utuh. Benar bahwa berdasarkan konstitusi, badan yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah DPR. Tapi jangan lupa bahwa negara kita tidak menganut pemisahan kekuasaan sebagaimana teori trias politika. Tetapi dalam suatu produk perundang-undangan yang dihasilkan, tentunya dia harus bersama-sama melakukan pembahasan dengan pemerintah. Nah, berdasarkan hasil evaluasi saya di Balik sejak saya menjadi Ketua Balik, kemudian mengumpulkan data dan informasi, juga tidak banyak, juga cukup banyak pembahasan itu terkendala akibat karena ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan undang-undang. Nah, ini juga mungkin yang tidak dikomunikasikan dengan publik, terutama kepada media. Sesungguhnya kendala-kendala apa yang dihadapi DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya terutama. Karena kalau fungsi anggaran, saya pikir baik pemerintah maupun DPR kan sudah luar biasa dan hampir tidak pernah terlambat untuk melakukan itu. Demikian pula halnya fungsi pengawasan. Nah, memang fungsi legislasi inilah peran DPR itu akan kita maksimalkan. Insya Allah selama saya menjabat Ketua Balik, kami sudah bersepakat dengan kawan-kawan di Balik. Kita akan melihat, memetakan persoalannya. Dan ternyata memang ada mekanisme yang saat ini di dalam badan legislasi yang sudah tidak punya kekuatan lagi, tidak punya gigi dalam rangka menyusun undang-undang, karena kita hanya dalam program yakni melakukan harmonisasi terhadap satu produk perundang-undangan yang akan dibahas di komisi maupun di panitia khusus. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan mudah-mudahan dengan perubahan tata tertib yang akan datang yang diusulkan oleh badan legislasi, peran kita di bidang legislasi itu akan lebih meningkat. Nah, itu satu poin, Mbak Revalina. Nah, kalau tetapi yang kedua, saya ingin menyatakan maaf saya potong Pak, kalau hasil survei yang dihasilkan indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada DPR ini menurun, terutama terkait dengan tadi Anda juga sempat menyebutkan sebagian menyoroti dari segi revisi Undang-Undang KPK. Apakah kemudian hasil ini akan kemudian ada pengaruhnya juga terhadap pembahasan di DPR nantinya? Ya. Jadi memang tadi kan kami sudah melakukan rapat di Badan Legislasi yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK. Saya berbicara di sini kan dalam dua posisi Mbak Revalina ya. Pertama, sebagai Ketua Badan Legislasi tentu saya hanya mengatur secara administratif dari sisi jalannya rapat-rapat yang ada di Badan Legislasi. Tentu suara yang menentukan adalah suara fraksi masing-masing.
Nah, itu proses pengambilan keputusannya akan ditentukan oleh seberapa jauh komitmen daripada fraksi masing-masing di badan legislasi untuk membahas maupun melakukan harmonisasi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang KPK. Nah, khusus berkaitan dengan ini, dari 9 fraksi yang ada di DPR, khususnya di badan legislasi, satu-satunya partai yang menyatakan menolak untuk dilakukan revisi itu adalah Partai Gerindra. Nah, memang ini menjadi satu problem tersendiri bahwa kalau kemudian hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak, tentu tak terbendung untuk kita lakukan revisi ini. Nah, oleh karena itu kita berharap betul sampai hari ini saya juga baik selaku Ketua Badan Legislasi maupun selaku anggota fraksi Partai Gerindra tetap bergerilya untuk meyakinkan kawan-kawan di fraksi lain untuk kita menolak revisi ini diakibatkan oleh karena DPR ini adalah lembaga politik yang bisa liar dan pembahasan bisa kemana-mana begitu rancangan ini disetujui. Nah, oleh karena itu saya berharap betul bahwa dengan dukungan media dan publik menyangkut hal ini kita bisa bersama-sama untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ini. Baik, terima kasih Pak. Kita masih akan melanjutkan perbincangan nanti setelah jeda berikut. Kami akan tampilkan lebih detail lagi hasil survei tersebut untuk Anda pemirsa. Jadi tetap bersama kami di Prime Time Talk.